Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Jumpa kembali di channel Sunyi Sepi. Semoga kita dan kalian masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan nikmat sehat, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dan dimudahkan dalam segala urusan. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di kesempatan kali ini saya ingin menceritakan kisah seram dari salah satu narasumber, sebut saja namanya Mbak Lia. Mbak Lia ini pernah tinggal di salah satu perumahan. Dia itu tinggal bersama 4 temannya di salah satu kota besar di Jawa Tengah. Tinggalnya dia itu tujuan utamanya satu, untuk kuliah. Nah, dalam cerita Mbak Lia ini tentang rumah yang dia huni, itu dia itu tidak tahu menahu dengan teman-temannya, tidak tahu menahu bagaimana kisah kelam dari rumah tersebut. Tapi dari cerita Mbak Lia yang sudah menempati rumah tersebut itu hampir 3 bulan lamanya. Selama 3 bulan itu dia tuh pernah mengalami hal-hal mistis, hal-hal gaib. Nah, awal ceritanya dia dan 4 temannya itu mencari penginapan yang tujuan utamanya ya untuk tempat tinggal, sekaligus mereka itu untuk menuntut ilmu. Mereka itu ya kepinginnya ya satu rumah itu bersama teman-temannya, bukan kos-kosan atau kontrakan, tapi dalam bentuk kontrakan tapi yang satu rumah. Nah, setiap kamar itu masing-masing ada yang 2, ada yang 1. Jadi mereka itu tidak selalu tidur bersama. Nah, ini pas Mbak Lia. Nah, saya jelaskan dulu rumah yang mereka huni. Nah, Mbak Lia, awalnya dia kok memilih tempat tersebut itu karena salah satu harga kos-kosannya murah, dengan rumah yang beberapa kamar. Itu ada 3 kamar yang digunakan oleh ke-4 temannya. Itu bisa mereka tinggali secara penuh, dan di belakangnya juga sudah ada kamar mandi, ruang tamunya juga besar, dengan harga yang relatif standar, masih terbilang murah. Untuk satu rumah itu dikontrak 1 tahunnya itu terbilang murah. Nah, awalnya mereka tinggal itu tidak ada kejadian apa-apa. 1 minggu di awal itu mereka itu tidak merasakan hal-hal yang aneh. Nah, setelah 1 minggu ini baru Mbak Lia sama Susi itu sering mendengar suara ketukan pintu, tok 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 tok, itu berkali-kali, dan ketukan itu datangnya itu antara jam 11 dan jam 1 malam. Nah, menurut Mbak Susi atau Mbak Lia ini, kata temennya Mbak Lia itu Susi, ketukan itu dari si pemilik rumah yang tujuannya salah satu utamanya ya untuk mengetahui kalau mereka yang tinggal di rumah tersebut itu sudah istirahat atau belum. Tapi yang aneh itu jam 1 malam kok ketok pintu lagi. Itu siapa? Saking seringnya beberapa hari mereka tinggal, setelah 1 minggu itu 1, 2, 3 harinya itu ketokan pintu yang pertama itu yang memang terlihat pemilik rumah, yang keduanya memang tidak jelas siapa yang ketok pintu. Apakah tukang jaga yang keliling ronda di sekeliling mereka tinggal atau siapa? Nah, 1 hari mereka ini berangkat kuliah, mereka menanyakan ke salah satu orang yang memang tugasnya itu untuk keliling di perumahan mereka tinggal, dan mereka mengakui kalau tidak ada salah satu rombongan kampling, rombongan yang muteri dusun untuk mereka jaga, untuk jaga ini tidak pernah mengetuk rumah yang mereka tinggali. Nah, hanya apa ya, mulai saat itu mereka sudah merasakan sebenarnya siapa, rasa takut mulai muncul. Susi sama Mbak Lia itu mereka berdua yang satu kamar itu mulai merasa ketakutannya suara itu yang sering datang setiap malam, yang ketukan itu datangnya setelah penghuni rumah itu meninggalkan mereka.
Nah, satu malam yang hampir 2 minggu, Mbak Susi saat hendak ke kamar mandi, dia sebelumnya itu mendengar seperti ada suara keran air yang benar-benar bunyi seakan-akan mengisi kolam untuk mereka itu mandi. Itu terdengar jelas, itu kira-kira hampir jam setengah 11 malam. Suara itu sangat terdengar jelas. Nah, Mbak Lia tanpa ditemani siapapun, dia itu menuju ke kamar mandi. Mereka kata Mbak Lia, kamar tersebut itu ada yang lagi ngisi kolam atau yang sedang memainkan air keran. Tapi melihat beberapa 2 pintu lainnya itu sudah terkunci dan Mbak Lia sempat mencari tahu apakah kamar A atau kamar B. Tapi tidak ada bekas basah atau gimana. Kalau memang dia habis dari belakang, biasanya kaki itu ada bekasnya. Nah, waktu itu Mbak Lia mulai berpikirnya yang aneh-aneh. Apa jangan-jangan di sini ada hantunya? Apa jangan-jangan di sini di sini rumahnya angker? Karena mereka tidak tahu, Mbak Lia itu tidak tahu bagaimana rumah itu berdiri dan tentang cerita di balik rumah itu Mbak Lia juga tidak tahu. Nah, setelah mendengar percikan air dari kolam, dia masuk ke kamar mandi. Kolam itu kering, tidak ada seperti cipratan air yang baru keluar dari air keran. Yang seharusnya keluar dari air keran itu ya harus membasahi lantai. Tapi saat Mbak Lia masuk ke kamar mandi, itu melihat lantai dan dia injakkan kakinya itu kering sekali. Tidak ada yang namanya basah-basah seperti yang Mbak Lia bayangkan kalau ada temennya yang habis dari kamar mandi. Itu jam setengah 11 malam. Melihat kamar mandi yang kering, itu terasa aneh buat Mbak Lia. Tanpa pikir panjang, Mbak Lia langsung lari menuju kamar tempat Susi lagi istirahat. Susi yang sudah tidur dibangunkan sama Mbak Lia. Sus, ada apa sih? Sus, bangun. Ada apa? Kamu tadi dengar enggak ada keran itu mengalir, mengisi kolam. Tapi kok enggak ada air yang membekas. Kamu jangan ngaco, jangan ada. Siapa juga yang ke kamar mandi? Mungkin ini. Mereka tidak bakalan, kalau mereka itu ke kamar mandi pasti ada bekas basah-basahnya itu di lantai. Tapi tidak ada. Sus, ayo antar aku yuk ke kamar mandi. Kamu mau ngapain? Ya mau ke belakang lah. Nah, akhirnya Susi yang sedikit ngantuk, yang baru saja tidur, akhirnya terbangun mengantar Mbak Lia. Ditunggu di luar. Nah, saat di dalam kamar mandi ini, Mbak Lia itu seperti mendengar suara auman hewan buas, suara geraman. Nah, itu yang membuat Mbak Lia itu ditanya sama Sus, itu suara kamu apa bukan? Apaan sih? Orang ngantuk-ngantuk kok ditanya. Ini saya di luar, saya ke kamar dulu ya. Woi, jangan tinggalin, kata Mbak Lia. Woi, jangan tinggalin. Tapi Susi tetap aja. Memang posisinya dia lagi ngantuk. Susi itu masuk. Nah, saat buka, Susi itu memang sudah tidak ada. Nah, dia balik lagi ke kamar mandi untuk buang air besar untuk BAB nih, mohon maaf. Nah, itu mendengar suara itu semakin nyata, semakin jelas. Itu jam 11 malam. Saat ketuk pintu itu datang, suara itu seperti hilang. Nah, suara pintu itu dijawab sama Mbak Lia. Iya, yang udah tidur, cuma saya yang belum. Nah, ketukan pintu itu menghilang. Itu kejadian 2 minggu, 1 minggunya itu sudah mengalami hal-hal yang aneh. Dan kejadian aneh yang lainnya itu terus menghantui Mbak Lia, yang membuat Mbak Lia itu merasa nggak nyaman tinggal di rumah tersebut. Sampai hal yang tidak nalar pun membuat Mbak Lia itu semakin heran dengan rumah yang dia tempati. Rumah yang ditempati bersama teman-temannya itu hawa rumahnya itu dingin. Hawa rumahnya itu seperti lembab. Tidak ada seperti pancaran sinar matahari yang masuk ke rumah yang mereka tinggali. Suasananya dingin. Dan itu pun terus-menerus dirasakan sama Mbak Lia selama 1 bulan lamanya. Suara hewan buas,
suara aneh-aneh. Nah setelah 1 bulannya, Mbak Lia itu seperti mendengar jeritan sama tangisan. Itu seorang anak sama seorang ibu. Itu setelah 1 bulan. Suara siapa itu suara siapakah itu malam hari kayak gini kok jerit sama nangis. Itu Mbak Lia itu berpikirnya ya tetangga. Tapi esok harinya setelah nanya ke beberapa tetangga tempat mereka tinggal, itu tidak ada satupun yang nangis ataupun yang rewel. Justru mereka mengatakan ke Mbak Lia, Mbak Saman tinggal di rumah itu. Iya Bu, sebut saja namanya Bu Ani. Bu Ani menceritakan ke Mbak Lia, kamu tinggal di rumah itu udah berapa lama? Udah sebulan lebih Bu. Emang kenapa Bu di rumah itu? Ya percaya atau tidak percaya, kata Bu Ani, rumah itu dulunya pemiliknya itu melakukan pesugihan. Maksudnya Ibu, ya orang itu bersekutu dengan iblis. Nah semenjak keluarganya semuanya meninggal, ya rumah itu diserahkan ke adiknya. Tapi adiknya sendiri tidak pernah menempati rumah tersebut. Jadi rumah itu hampir tidak terpakai itu 3 tahun lamanya. Mendengar informasi dari Bu Ani, semenjak saat itu hawa takut, rasa cemas ini mulai muncul di pikirannya Mbak Lia. Nah satu waktu dia tinggal di rumah bekas pesugihan yang sudah dia dapatkan informasi dari Bu Ani, suara hewan buas itu terdengar jelas. Itu di tempat dia itu istirahat, bukan di kamar mandi. Hewan buas seperti auman, seperti keramat, itu diawali dengan bau-bau yang tidak sedap, bau amis, bau bangkai. Tapi yang bikin aneh lagi, kata Mbak Lia, bau itu dicari di mana sumber baunya. Apakah itu tikus yang mati? Dengan Mbak Susi dan juga 3 temennya yang lain, itu dicari, tidak ada. Sampai beberapa hari bau itu tidak hilang, itu muncul sosok yang sangat mengerikan yang membuat Mbak Lia dan Susi itu benar-benar bangun dari tempat tidurnya itu seperti orang yang benar-benar ketakutan. Bukan benar-benar ketakutan lagi, orang yang sangat ketakutan. Dia langsung mendobrak pintu, langsung keluar dari tempat mereka tidur. Sosok itu muncul seketika. Setelah bau itu benar-benar sudah membuat rumah itu seperti sudah tidak layak huni. Bau bangkai itu menyeluruh seluruh ruangan. Mereka ini keluar menteriak sambil bilang, aduh hantu, gedor 2 pintunya. 3 temannya keluar semua, ada apa Lia, ada apa? Ada hantu di kamarku. Karena saking tidak percaya dengan Lia, mereka nengok di kamar Lia dan Susi. Tidak ada apa-apa. Karena sosok itu mungkin meninggalkan jejak hanya untuk Lia. Karena saking takutnya, Susi sama Lia itu tidur di 2 kamar. Satu yang ikut di kamar yang bertiga, satunya ikut yang sendirian. Nah konon ceritanya, dia mendapat informasi dari Bu Ani, dia nanya lagi, Bu, sosok yang kemarin datang, rumah itu baunya itu tidak enak banget. Itu sebenarnya dari apa Bu? Dulu Mbak, kata Bu Ani, dulu Mbak Lia, yang melakukan pesugihan ini, kata-katanya, dia itu ambil dari daging-daging yang sudah tidak terpakai. Daging itu sebagai media untuk melakukan ritual. Entah pesugihan apa, tapi banyak yang mengatakan di setiap dia itu melakukan ritual di malam tertentu, itu baunya rumah itu sangat tidak enak. Itu cerita dari orang yang jaga di lingkungan ini. Sampai satu waktu suara auman dan juga sosok itu muncul, itu sempat menakuti warga sekitar Mbak Lia. Dan yang lebih mengenaskan lagi istrinya, itu
sempat meninggal di tempat karena apa ya, ketakutan melihat sosok tersebut sampai dia itu meninggal dunia. Lah ibu tahu dari mana kok istrinya meninggal? Dari sosok tersebut. Ya kabar-kabarnya istrinya itu ditumbalkan. Ngeri juga bu ya. Makanya kamu hati-hati tinggal di rumah itu. Hampir sebulan setengah dia tuh masih tinggal, Balik itu masih ada di rumah itu. Mereka bingung. Uang 1 tahun sudah mereka bayar. Mereka mau pindah baru 1 bulan setengah. Nggak pindah, suasana rumah ini nggak enak banget. Hawa dingin. Suara-suara aneh kadang muncul secara tidak jelas. Kadang jam 1, kadang jam 3. Ini yang membuat kelimanya ini benar-benar merasakan hawa takut. Nah yang lebih parahnya, setelah hampir 2 bulan mereka itu tinggal, yang dialami salah satu temannya Mbak Lia, yaitu Susi. Susi ini kesurupan. Nah kesurupannya dia itu bukan kesurupan pada umumnya, tapi sosok wanita yang menjadi tumbal dari suaminya. Semenjak kejadian Susi yang kesurupan, Mbak Lia sama ketiganya bingung harus minta tolong sama siapa. Sementara waktu itu si pemilik rumah itu sedang berpergian. Dia datang lagi ke Bu Ani. Bu Ani tolong, itu teman saya kesurupan. Bu Ani tolong. Bu Ani lewat orang yang sedang lewat di halaman rumahnya Bu Ani itu dipanggil sama Bu Ani. Kang sebentar Kang, tolong panggilkan Pak Ustadz Imam, tolong sebentar. Kenapa Bu? Tolong panggilkan, suruh Bu Ani, bilang aja kayak gitu, panggil sana Pak Imam. Orang itu bergegas naik sepeda, dia kayuh mendatangi Pak Imam. Pak Imam pun datang. Ada apa Bu Ani? Pak Imam mohon maaf, itu orang yang sedang kuliah di rumahnya Pak itu. Astagfirullah, ada apa Bu? Ada yang kesurupan. Lari Pak Imam sama Bu Ani, termasuk Mbak Lia. Ketiga temannya yang menjaga Susi bingung mereka harus bagaimana, sementara kondisinya Susi itu semakin gak jelas, melotot, meronta-ronta, menjerit, menangis. Kadang diem, kadang menangis, kadang menjerit. Dia kesurupannya itu seperti orang yang tersakiti, merenung di pojok ruangan. Tiba-tiba dia tertawa sendiri seperti orang gila, tapi itu nyata-nyata kesurupan. Dan Mbak Lia pun sampai kebingungan sampai datangnya Pak Imam menenangkan Susi. Itu butuh waktu yang lumayan lama, tidak 1/2 menit atau setengah jam, itu tidak, hampir 1 jam setengah. Kondisi Susi ini membuat lingkungan sekitar tempat mereka tinggal di rumah itu sampai ramai. Ya karena apa ya, kondisi Susi yang tidak sadar-sadar. Dia masih menjerit-menjerit, masih meronta-ronta. Sementara Pak Imam masih membaca ayat Ruqyah, terus dibacakan sampai hampir 1 jam. Itu Susi itu jatuh pingsan. Lia dan ketiga temannya hanya bisa menangis, bingung harus bagaimana. Tolong kami, tolong, bingung harus bagaimana nih Pak. Tolong Bu Ani, tolong. Tenang Mbak, tenang. Sudah, pasrahkan saja sama Pak Imam. Tenang sudah. Sementara tetangga sekitar yang memang ikut melihat keadaan Susi setelah dia itu pingsan, keadaan itu semakin tenang. Nah dalam kesurupannya Mbak Susi, Pak Imam itu menanyakan, siapa kamu? Siapa sosok di balik kamu yang masuk ke dalam tubuhnya Mbak Susi? Sosok itu mengatakan kalau dia penunggu rumah ini, dia pemilik rumah ini, dan saya adalah istrinya dari pemilik rumah ini. Saya adalah orang yang ditumbalkan karena keserakahan suamiku. Akhirnya warga sekitar pun mengetahui bahwa benar-benar nyata kalau rumah itu adalah dulu digunakan untuk ritual pesugihan. Tapi karena ada kesalahan yang membuat satu keluarga itu meninggal semuanya, tidak ada satupun yang terselamatkan. Semenjak kejadian saat itu, Mbak Susi
Mbak Lia dan ketiganya. Mereka masih khawatir, mereka masih bingung harus bagaimana mau meninggalkan rumah itu. Saat itu juga si pemilik rumah ini tidak ada di rumah. Ternyata mereka sedang ada di kota lain. Mereka sedang menjenguk keluarganya sampai hampir 1 bulan. Mereka itu menunggu pemilik rumah itu agar mereka itu bisa pamitan. Karena mereka tidak mungkin meninggalkan tempat yang mereka sewa, yaitu rumah bekas pesugihan itu. Dia tinggalkan begitu saja, pamitan baik-baik. 1 bulan setelah kejadian Susi itu, banyak lagi kejadian yang benar-benar membuat kelimanya yang paling parah itu Mbak Lia. Mbak Lia melihat ada 1 lemari yang tidak disingkirkan oleh adik pemilik rumah itu. Ada 1 lemari tua. Lemari tua itu selalu mengeluarkan bunyi seperti barang bergerak, klotak, dan itu membuat Mbak Lia sama Susi enggan menempati kamar itu lagi. Sampai 1 bulan, setiap kali ke kamar mandi mereka harus berbondong-bondong. Setiap mereka mau pergi semua, setiap mau tidur semua. Mereka 1 bulan setelah Susi itu mengalami kesurupan, mereka itu ngumpul di 1 kamar, rela tidur di alas bawah daripada tumbuk-tumbukan di atas ranjang tidur. Mereka tidur di dalam kamar yang ranjangnya itu dirapikan. Kelimanya itu di situ semua. Sampai mereka itu seperti mendengar ada tapak kaki, langkah kaki yang jelas-jelas didengar oleh kelimanya. Sampai mereka itu ya berhimpit-himpitan saling menutup selimut. Suara apa itu? Nah, singkat ceritanya, adik pemilik rumah yang mereka sewa itu pulang. Ya kebiasaan seperti biasa, jam 11 malam itu ketuk pintu. Nah, itu langsung menceritakan, "Pak, besok saya mau pamit." Ada apa? Ditanya sama pemilik rumah itu. "Pokoknya saya besok harus keluar, Pak, dari tempat ini." "Emangnya kenapa?" "Pak, Bapak tahu enggak, ini teman saya Susi itu mengalami kesurupan, Pak." Dan kesurupannya apa? Sosok penunggu rumah ini, yaitu ibu-ibu yang dulu itu ditumbalkan. Mendengar ada yang dirasuki oleh kakak iparnya, pemilik rumah itu hanya mengizinkan. Karena kakak iparnya pun sebenarnya tahu kalau rumah itu dulunya digunakan ritual oleh kakak kandungnya. Nah, ini kejadian dari Mbak Lia ini semoga menjadi pelajaran untuk kita semuanya, agar setiap kita menempati tempat yang dimanapun tempat itu berada, agar kita selalu hati-hati. Akhir kata, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.